Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Riyadsport Lovers, balik lagi di Rio Riyadsport Channel. Oke, ada berita apa sih di Rio Riyadsport untuk edisi kali ini? Di antaranya adalah PSSI hari ini menggelar sarasehan di Surabaya. Nah, lalu apakah hasilnya ya? Dan apakah hasil sarasehan ini akan mengubah jalannya sepak bola kita? Kita akan cari tahu sama-sama. Juga ada beberapa berita dari klub Liga 1 lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan bedah dan kulik sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Riyadsport selengkapnya. Nah, kan benar dugaan kami, memang ada yang sengaja membuat kisruh agar antara Jackmania dan Bobotoh memanas lagi dengan ditundanya laga Persija versus Persib. Hal ini dikatakan oleh sejumlah pengamat sepak bola jika memang laga Persija versus Persib sengaja ditunda dengan maksud-maksud tertentu. Oke, kami jelaskan ya pandangan dan asumsi para pengamat sepak bola. Ditundanya laga Persija versus Persib otomatis akan menimbulkan konflik dong. Pihak Persib pasti nyalahin pihak Persija karena dianggap pihak Persija cemen alias penakut lantaran banyak pemainnya yang absen. Sementara pihak Persija membantah dan menganggap Persib menuduh tanpa alasan. Nah, efeknya apa? Apa yang terjadi? Persija dan Persib kembali bermusuhan dan ini akan merembet ke supporter dong. Dan jika dua kelompok supporter ini kembali panas, maka akan ada yang diuntungkan. Siapa ya yang diuntungkan? Ya tentu saja PT LIB dan Broadcast. Kok bisa? Jadi gini nih, kalau Jackmania dan Bobotoh ini akur, maka pertandingan-pertandingan jika dua tim ini bertemu jadi nggak seru lantaran nggak ada tensi. Dan ini merugikan bagi rating yang harusnya jika Persib dan Persija ini permasukannya bisa sampai 3 miliaran lantaran dua kelompok seperti ini antusias, ini bisa jadi turun lantaran laga ini akan dianggap biasa. Nah, rating TV rugi dong. Makanya bekerja samalah dengan pihak PT LIB agar laga ini dibikin kacau yang tujuannya agar dua kubu ini kembali memanas dan laga-laga dua tim ini kembali seru untuk ditonton gitu. Maaf, ini bukan cuma sekedar asumsi atau sekedar tuduhan tanpa alasan. Soalnya dulu salah seorang anggota Esko PSSI, aduh saya lupa lagi namanya siapa ya, antara Ahmad Riyad atau Son Haji atau Haruna Sumitro atau Juni Rahman gitulah, pernah bilang gini nih, kalau bisa sih Jackmania sama Viking ini jangan sampai akur atau damai, nanti nggak seru lagi dong liganya. Nah itu ucapannya, padahal saya dulu punya lo filenya tapi kehapus dan lupa siapa yang pernah bilang kayak gitu. Pokoknya anggota PSSI deh. Nah, yang bagi yang punya link filenya atau videonya silahkan kirim ke saya ya, biar masyarakat juga pada tahu tuh. Tapi siapapun yang bilang itu ya, siapapun anggota PSSI nya dulu ya yang bilang kayak gitu, ini kan artinya emang ada yang ingin dua kelompok supporter ini panas lagi dan jadi menarik lagi untuk ditonton setiap Persija dan Persib bertemu. Terus apa untungnya bagi PSSI dan PT LIB kalau Persib dan Persija ini tetap panas? Ya tentu saja bagi hasil dari pemasukan rating tinggi pun akan masuk ke kantong PSSI dan PT LIB dong. Apalagi kalau banyak pelanggaran di laga ini, tentu banyak denda yang tentunya jadi keuntungan tersendiri bagi PT LIB dan PSSI. Nah makanya sampai kapanpun dua tim ini akan tetap panas. Wong meskipun dua pentolan kelompok supporter ini sudah akur, tapi justru yang di atas-atasnya ini yang bikin panas. Ya udah, yang di bawah-bawahnya pun makin panas. Tapi ya kita nggak tahu lah alasan sebenarnya. Bisa saja memang ada campur tangan dari tim Persija juga tentang laga ini ditunda. Ya kita nggak tahu, ini cuma asumsi ya. Mudah-mudahan saja hal ini tidak terulang lagi, tapi kayaknya sulit deh.
Dari Bali United, kekalahan Bali United dari Persikabo menimbulkan polemik. Selain kartu merah Berwanuri, gol kedua Persikabo pun jadi polemik khususnya bagi tim Bali United. Ya, andai saja Teko tak pernah berucap Liga 1 tak butuh VAR, pasti Teko sudah kuar-kuar nih minta VAR. Tapi lantaran terlanjur berkuar-kuar tak butuh VAR, Teko pun tak bisa berkata-kata apapun. Meskipun pendukung dan pemain Bali United masih protes soal sah atau tidaknya gol kedua Persikabo, tapi Teko tetap tak bisa berbuat apa-apa. Coba aja kalau waktu itu Teko nggak pernah bilang nggak butuh VAR, udah ngoceh-ngoceh nih Liga 1 butuh VAR. Kejebak omongan sendiri kan? Ya emang VAR itu mahal, tapi VAR itu sedikit banyaknya bisa membantu situasi loh. Coba lihat cuplikan video pertandingan ini. Pemain yang awalnya kena kartu merah bisa dianulir jadi kartu kuning lantaran adanya VAR. Bayangkan kalau nggak ada VAR, ya udah kartu merah aja. Padahal kan belum tentu pemain itu pelanggarannya keras atau pemain itu benar-benar salah. Apalagi di Indonesia yang wasitnya amburadul, pemainnya banyak sinetron, jelas sangat butuh VAR. Tapi ya nggak tahu deh, wong Piala Dunia aja nggak pakai VAR kok, apalagi Liga. Dari Persib Bandung, Persib Bandung akan segera ketambahan pemain nih. Ia adalah Zalnando yang kabarnya akan segera pulih. Terlihat dalam Instastory Zalnando, pemain bernomor punggung 27 ini sudah bisa lakukan latihan keras. Bahkan diprediksi 2 pekan lagi Nando akan segera kembali ke lapangan. Tentu ini kabar baik bagi Persib, meskipun di sisi kiri sudah ada Sato dan Rezaldi Hehanusa. Kemungkinan dengan pulihnya Zalnando, Daisuke Sato akan diposisikan tetap di center back dan juga gelandang bertahan. Bicara soal Daisuke Sato, pemain Filipina keturunan Jepang ini memang sungguh tak terduga. Di awal musim sempat diragukan bahkan dikritik habis-habisan. Tapi seiring waktu Sato jadi bagian penting di Persib saat ini. Tentu kegemilangan Sato ini tak lepas dari 3 hal. Yang pertama, loyonya pemain belakang Persib sehingga Sato yang notabene daya juangnya dan stamina cukup prima jadi menonjol di lini belakang Persib. Yang kedua, kehadiran Luis Mia yang membuat Sato jadi pemain multi posisi. Yang ketiga, fighting spirit dan semangat Sato yang tanpa lelah yang membuat pemain ini berkembang di Persib. Dengan kontrak hingga 2025, Sato akan jadi satu-satunya pemain asing Asia terlama Persib sejak era Liga Indonesia. Nah, sejak era Liga 1, ingat Liga 1 ya, Persib telah memakai 6 pemain asing Asia. Dan dari 5 pemain asing Asia, 5 yang resmi main di Liga, yakni Oh In Kyun, Omid Nazari, Arthur Gevorkian, Farsad Nur, Basim Rashid, dan saat ini Daisuke Sato. Kecuali Farsad Nur dan Gevorkian yang dianggap gagal, 5 pemain asing Asia Persib memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Apa itu ya? Yang pertama, Oh In Kyun. Pemain asal Korea ini memang cuma mencetak 3 gol dan 2 assist selama 27 pertandingan di Persib di 2018. Tapi kelebihan Oh In Kyun adalah fighting spirit yang tinggi dan mampu jadi penyimbang di lini tengah Persib. Dan tentu saja stamina yang bagus. Tapi kekurangan Oh In Kyun adalah temperamental alias cepat emosi. Lalu Arthur Gevorkian hanya 6 bulan di Persib, tampil 9 kali dan cetak 3 gol. Kelebihan Gevorkian adalah pemain ini cepat beradaptasi dan bisa di 2 posisi, yakni gelandang dan penyerang. Tapi kelemahan Gevorkian adalah mental bermain yang cepat drop. Omid Nazari 2019-2020 hanya mencetak 1 gol dari 20 laga dan 3 assist, tapi kelebihan Omid adalah pintar atur irama permainan, visi permainan yang bagus dan sangat solid di lini tengah. Kekurangan Omid adalah pemain ini staminanya tak terlalu bagus dan tentu saja kecepatan lari yang kurang. Mohamed Basim Rashid di 2021. Ia adalah salah satu pemain asing Asia Persib yang mampu cetak lebih dari 3 gol sejak era Liga 1, yakni 6 gol dari 27 laga. Kelebihan Rashid adalah pemain ini humble dan humoris, mampu diduetkan dengan siapapun di lini tengah, dan mobilitasnya sangat cair, bisa bertahan maupun menyerang.
Dan yang terakhir tentu saja adalah Daisuke Sato. Sejauh ini baru cetak 1 gol dan 1 assist. Kelebihan Sato adalah ya tentu kita tahu fighting spirit yang luar biasa, stamina yang mumpuni dan multi posisi. Tapi kekurangan Sato adalah pemain ini gampang terpancing emosi. Lalu crossingnya tak sebagus Zalnando maupun Rezaldi. Dan tentu saja terlalu garang yang membuatnya rawan kena kartu. Nah, dari 4 pemain asing Asia ini, siapakah favorit kalian? PSSI menggelar Sarasehan di Surabaya pada Sabtu 4 Maret 2024. Sarasehan ini dihadiri tim-tim Liga 2 dan Liga 1. Lalu apa hasilnya? Kami akan singkat saja ya merangkumnya. Intinya hasil dari Sarasehan ini sedikit mengecewakan baik bagi tim Liga 2, Liga 3 maupun Liga 1 dan tentunya tak sesuai harapan. Yang diuntungkan siapa dengan hasil ini? Ya tetap para mafia sepak bola karena mereka berhasil membuat rencana yang sangat solid hingga akhirnya tak bisa diperbaiki. Berikut kami akan rangkum hasil Sarasehan PSSI. Yang pertama, Liga 3 fix mati total dan akan dilanjutkan dengan kompetisi baru di Desember mendatang. Ini artinya tak ada tim Liga 3 yang akan promosi ke Liga 2. Yang kedua, Liga 2 fix dihentikan. Awalnya ada gagasan Liga 2 akan digelar Desember hingga Juli 2024. Ini artinya Liga 2 musim ini di stop total dan Liga 3 dan 2 musim depan tak akan pakai PT LIB sebagai operator tapi menunjuk operator baru. Nah, dari 2 keputusan di atas mengakibatkan katanya sudah 1 janji Erick Thohir yang diingkari, yakni melanjutkan kembali Liga 3 dan 2. Benarkah ini salah Erick Thohir? Dalam Sarasehan tersebut katanya Erick Thohir sama sekali tak bilang atau memutuskan sendiri Liga 3 dan 2 jalan lagi atau tidak. Tapi Erick Thohir cuma menanyakan pada klub Liga 2 mau jalan apa tidak. Dan ternyata katanya hampir 60% klub Liga 2 memutuskan jika Liga 2 tak bisa dijalankan lagi. Alasannya adalah waktu yang mepet, lalu juga banyak pemain Liga 2 yang eksodus ke Liga 1. Kalaupun dijalankan tentu akan terus terhalang dan tertunda lantaran adanya Piala Dunia dan juga bulan puasa serta lain-lain. Lalu bagaimana dengan Liga 1? Liga 1 dipastikan tetap tak akan ada degradasi dan tanpa VAR musim ini, yang artinya selamat pada para bangsat mafia yang sudah buat skenario ini. Kalian memang biadab, demi kekuasaan dan tujuan kalian 135 nyawa menjadi tumbal. Nah, dari 2 keputusan ini saja banyak yang bilang Erick Thohir gagal dan sudah mengingkari janji saat kampanye. Karena dalam visi misinya Erick Thohir itu ada yang namanya Liga 3 dan 2 dilanjutkan dan Liga 1 pakai VAR. Mimin mah no comment deh kalau soal ini. Silahkan kalian kasih pendapat sendiri soal Erick Thohir. Kan kami udah bilang Sarasehan ini bisa jadi cuman kongres alias kongko gak beres-beres. Mau tahu alasannya kami bilang gitu? Alasan kami yang pertama, susunan Esko PSSI tak terlalu banyak berubah. Sekjen tetap dia, anggota Esko masih bejubel muka lama. Ya percuma dong ketum baru. Ketum mah nggak bisa apa-apa kalau Eskonya yang bikin keputusan. Yang kedua alasan kami adalah PT LIB-nya nggak dirombak. Padahal tahun ini dan musim ini kita tahu semua ya, PT LIB lah yang bermasalah. Nah sekarang PSSI bilang Liga 2 fix dilepas dari PT LIB, yang otomatis Liga 2 mati dong. Ya mau siapa yang jadi operator? Ya harus cari operator baru dulu lah. Alasan kami yang ketiga adalah klub yang salah sampai sekarang belum dihukum. Malah bosnya masih ada di PSSI, kan sama juga bohong. Jadi kesimpulannya adalah musim ini itu tetap sama. Tak ada degradasi, wakil AFC cuma juara musim lalu lawan musim ini, Liga 3 dan 2 mati dan tanpa VAR. Selamat menikmati. Pertanyaannya,
yakinkah musim depan Liga akan lebih baik? Oke, itulah tadi Rio Sport untuk edisi kali ini. Nah, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.